Astaga, hati-hati mbak. Kok banyak umar gini? Kamu... Pak, tolong saya, Pak. Saya habis dipaksa ngelayanin hasrat tamu saya. Perempuan malam, kamu tuh udah saya bayar. Jadi apapun yang saya suruh, kamu terus mau, paham? Lihat aja, saya pasti bakalan laporin kamu ke polisi karena kamu udah memaksa dan mukul saya. Kamu bilang apa barusan? Ayo ikut saya. Dia kan... Sini kau. Kau boleh, tapi jangan bodoh. Paham? Berani-beraninya kamu bukulin sini-sini. Ampun Pak Toro, ampun. Seorang Pak Gilang minta ampun. Siapa Pak Toro ini sebenarnya? Yuhu, Salsa, anak mami yang cantik. Iya, Mi. Ayo ikut mami, ada tamu VIP yang cas kamu. Pokoknya mami jamin, malam ini kamu cuan gede, Neng. Kamu VVIP siapa, Mi? Perasaan dia kan anak baru. Kok udah dapet aja yang VVIP? Itu loh Pak Toro, pengusaha timah. Ayo saya. Apa? Pak Toro? Kayak anak baru. Pasti kamu caper kan sama Pak Toro? Makanya kamu dipanggil dia. Caper apaan sih? Aku nggak ngerti. Bukan waktunya untuk berantem-berantem ya. Kamu tahu sendiri kan, Pak Toro orangnya nggak suka nunggu. Kalau mau jambak-jambakan, nanti aja pas pulang. Tapi Mi, Pak Toro itu kan tamu VVIP Farah. Ya udah yuk, nggak usah diladenin. Awas aja ya anak baru itu. Good evening Pak Toro Hasibuan. Lihat nih, Eke bawain siapa? Salsa. Ayo, sini-sini. Kok aku jadi takut gini ya sama dia? Ayo, sini-sini. Neng, udah sana cepet. Malah bengong. Iya, Mi. Ih, cucok lah anak emak. Salsa, kamu cantik banget sih. Udah punya pacar kamu? Aku... Bentar ya. Halo? Maaf Pak Toro, saya mau minta izin cuti hari ini dikarenakan ibu saya masuk rumah sakit. Apa? Terus kalau kamu cuti, gimana dong meeting kita sama klien? Klien kita ini klien besar, Jesse. Gak bisa gitu lah. Tuh, klien saya udah video call. Terus gimana dong kalau kamu gak bisa datang? Mana saya nggak fasih bahasa Inggris lagi? Maaf Pak, tapi saya beneran gak bisa ninggalin ibu saya. Dasar translator nggak guna. Pak Toro, gimana kalau saya aja yang bantu translate? Hah? Kamu bisa? Oke, cakep. Halo Mr. Robinson. Ini translator saya. Hello Mr. Robinson, I'm Salsa, Pak Toro personal translator. For the presentation, we can start now. Tanpa disadari, kecerdasanku membuat tamuku jatuh cinta padaku. Okay, that's it Mr. Robinson. I think all is enough for today. Have a great day ahead and see you at the next meeting. Wow, Salsa. Jujur, saya emes banget loh sama kecerdasan kamu. Kok bisa ya kamu kerja, maaf, di tempat kayak gini, tapi kamu fasih bahasa Inggris? Enggak kok Pak, ini cuma basicnya aja. Enggak. Maaf ya kalau saya lancang. Kamu kan orang yang berpendidikan. Tapi kok mau sih kerja jadi LC? Jadi sebenarnya... Maaf ya kalau saya lancang. Kamu kan orang yang berpendidikan ya. Tapi kok mau sih kerjanya jadi LC? Jadi sebenarnya saya terpaksa kerja jadi LC karena adik saya, Pak. Dulu saya adalah seorang mahasiswa. Setelah orang tua meninggal, saya harus jaga adik saya satu-satunya yang divonis terkena penyakit langka. Ya Allah, Dek! Karena biaya operasi yang terlalu besar dan saya harus segera cari uang untuk pengobatan adik saya pun terpaksa berhenti kuliah. Assalamualaikum Bu dosen. Sepertinya saya udah nggak bisa lanjutin kuliah. Lalu suatu hari saya lihat ada lowongan kerja yang menawarkan gaji yang menarik. LC. Dan aku pun melamar kerja di klub tersebut. Cucok deh. Kasian ya kamu. Masih muda harus banting tulang buat kesembuhan adikmu.
Sayang banget sih kalau kemampuanmu nggak diasah. Mau gimana lagi Pak, kuliah saya aja belum selesai. Mau nyari kerja kantoran tapi gajinya... Gimana kalau kamu jadi pacar saya aja? Hah? Kalau kamu mau, saya bisa penuhi semua kebutuhan kamu, termasuk biaya pengobatan adikmu. Pak Toro sayang. Pak Toro sayang. Kalian? Oslah. I miss you tahu sayang. Farah, tolong jangan kayak gini ya. Ih, kok kamu jahat sih sekarang? Emangnya kamu... Astaga! Salsa, kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, Salsa bersih-bersih dulu ya ke toilet. Ya udah. Halo Mi, ini anakmu si Farah. Kamu kenapa sih mau sama anak baru itu? Kamu tahu nggak? Dia tuh sering dibawa tahu ke hotel sama tamu-tamunya. Masa kamu nggak jijik sama cewek murahan kayak dia? Tuh orang ya kalau ngomong nggak pernah disaring. Ih. Salsa, ini nggak seperti yang kamu lihat kok. Saya bisa jelasin. Salsa, ini nggak seperti yang kamu lihat kok. Saya bisa jelasin. Pergi nggak? Kayaknya Pak Toro mau ngobrol dulu ya sama Kak Farah. Waktu Salsa kan udah habis. Salsa pergi dulu ya. Permisi. Salsa! Udah tuh sayang, mending sama Farah aja. Untung aja aku nggak terima tawaran Pak Toro. Kalau nggak sama aja aku jatuh ke lubang buaya. Gimana kalau kamu jadi pacar saya aja? Kalau kamu mau, saya bisa penuhi semua kebutuhan kamu, termasuk biaya pengobatan adikmu. Udah paling bener itu Kak Farah aja mas sama si Toro. Udah aku mau pulang. Udah kangen banget sama adek. Kak Farah? Aku ingetin ya sekali lagi. Jauhin Pak Toro. Demi apapun aku nggak ada deketin Pak Toro, Kak. Pak Toro sendiri yang... Kalau bukan kamu yang kegatelan sama Pak Toro, nggak mungkin Pak Toro selalu panggil kamu. Kalau kamu tahu ya, Pak Toro tuh udah janji sama aku bakal jadiin istrinya. Pokoknya kamu tenang aja. Kamu pasti bakal aku nikahin, Farah. Janji? Papa! Mama tuh sekarang ke rumah sakit. Bisa-bisanya Papa di sini. Sekarang juga. Raka mau Papa pulang. Setelah istri Pak Toro meninggal, Pak Toro tuh depresi dan nggak pernah datang lagi ke klub. Dan semenjak ada kamu di sini, Pak Toro lebih sering datang ke klub. Dan aku nggak terima. Sakit Kak, sakit, lepasin Kak. Stop. Cukup! Sekarang juga kalian ikut ke ruangan saya. Cepat! Berani-beraninya ya kamu buat owner di sini. Mi udah Mi. Kamu ini, Mami udah bilangin jangan masuk room Pak Toro. Kenapa lancar sih? Pak Toro tuh mesennya Salsa, bukan kamu, Farah. Mami itu pilih kasih. Semenjak anak baru ini datang ke klub ini, Mami itu udah nggak sayang lagi sama Farah. Nah, kamu ini memang anak Mami yang paling jago layanin tamu. Kamu nggak usah bawa-bawa yang udah berlalu ya, Farah. Kalau kamu sadar sama kebaikan Mami selama ini, kamu nggak bakalan ungkit. Aku Tutup mulut kamu, Farah. Kalau bukan karena Mami yang bawa kamu ke sini, kamu nggak bakal berada di posisi ini. Ingat itu. Udah Mi, udah. kayak anak baru. Gak usah caper deh. Farah, kamu. Ada apa ini? Raka. I miss you sayang. Hey, I miss you too, sayang. Iya kan? You, Mas Raka, how are you? I'm good. How about you, Mami Rebecca? Mami always good, ganteng. Gimana? Mau ke room langsung? Biar Mami siapin dulu. Gak usah, Mi. Aku mau buat Salsa ngedate aja keluar klub. Boleh kan? Oh, boleh dong, boleh.
siapa sih yang nggak buat kamu kan? Bawalah salsanya. Ya sayang. Farah, jaga ya itu tuh kamu. Iya, Mi. Aku harus gimana ya buat ngejatuhin anak baru yang sok cantik itu? Pokoknya aku mau Pak Toro benci sama dia. Ya udah, aku cuci muka dulu ya. Udah mau makeup soalnya. Bye. Jadi dia beneran pacaran sama anaknya Pak Toro. Sekarang aku tahu aku harus ngapain. Aku pun ketahuan pacaran sama tamu langgananku oleh dia. Salsa. Kali ini lihat aja, apa Pak Toro masih mau sama kamu? Dan ternyata Farah cepu ke Pak Toro soal aku dan Raka. Pak Toro, ada apa ini Pak? Sekarang jawab. Siapa laki ini? Astaga, dia tahu dari mana? Mampus kau. Sialan. Bener kan yang aku bilang? Salah satu nggak sebaik yang kamu kira, sayang. Cukup ya Pak Toro. Jaga sikap Anda. Saya ini di sini kerja. Jadi tolong jangan urusin urusan pribadi saya. Salsa. Kamu ini bener-bener ya jual mahal. Saya ini orang kaya. Kalau kamu nggak mau sama saya, kamu yang rugi. Terserah. Saya nggak peduli. Karena dari awal saya itu emang nggak mau sama Bapak. Saya cuma anggap Bapak itu klien saya. Bapak camkan itu. Jadi please, Bapak jangan berlebihan. Salsa! Ternyata pelangganku seterobsesi itu sama aku. Ia bahkan mulai memasuki kehidupan pribadiku. Saya ini orang kaya. Kalau kamu nggak mau sama saya, kamu yang rugi. Terserah. Saya nggak peduli. Karena dari awal saya itu emang nggak mau sama Bapak. Biar aja Salsa. Seorang Toro gak mungkin gagal dapetin kamu. Apalagi kamu yang bekerja di dunia malam. Cari tahu latar belakang Salsa sampai ke akar-akarnya. Ayo jalan. Selamat siang Pak Toro. Ini yang Bapak minta. Dia Tasya, adik kandung Salsa. Saya dapat informasi bahwasannya dia sedang sakit dan sering bolak-balik rumah sakit, Pak. Menurut informasi dari rumah sakit, akhir-akhir ini Tasya jarang untuk pengobatan di rumah sakit tersebut. Karena? Kesulitan mencari biaya, Pak. Kayaknya saya tahu harus ngapain sekarang. Tasya. Tasya, adek. Adikku hilang, aku curiga kalau ini adalah perbuatan laki-laki psikopat itu. Aduh, kemana sih itu anak? Adek! Sebelumnya, adikku hilang saat aku jemput dia pulang sekolah. Adik saya pulang sama siapa ibu bilang? Tasya dijemput sama calon suami Mbak Salsa kan? Calon suami? Orang saya belum tunangan kok Bu. Apa? Karena sebelum Tasya dibawa pergi, laki-laki itu bilang sendiri kalau dia calon suami Mbak Salsa dan akan segera menikah. Makanya saya nggak curiga sama sekali. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kelalaian saya ya Mbak Salsa. Ciri-cirinya yang bawa Tasya seperti apa Bu? Tingginya segini, kumisnya tebal, terus dia bawa mobil warna hitam. Astaga, jangan-jangan dia lagi orangnya. Mbak Salsa tahu orangnya. Saya permisi ya Bu Laras. Dek! Tasya! Dek! Dek! Kurang ajar, berani-beraninya dia masuk ke kehidupan pribadi aku. Dek! Tasya! Surprise! Ayo dek, kita Kak, kakak udah mau nikah ya sama abang ini? Sebentar lagi kita bakal tinggal bareng. Jadi Tasya dan kakak nggak perlu ngontrak-ngontrak lagi. Sialan, ngaco banget dia kalau ngomong. Yeay!
akhirnya kakak udah mau merit. Tasya ikut seneng deh. Tasya tunggu sebentar ya di sini. Kakak mau ngobrol dulu. Ikut saya, Pak. Maksud Bapak apa, bilang kalau kita mau nikah? Emang saya pernah terima? Tolong ya, Pak Toro yang terhormat, jangan pernah masuk ke kehidupan pribadi saya. Salsa. Ini semua baru permulaan. Dan pada akhirnya, kau gak akan bisa lari dari saya. Dasar laki-laki sinting. Dek, kita pulang. Itu Bang Toro nggak diajak kak. Gak usah. Ya, Tasya. Yeay, akhirnya kakak udah nggak jomblo lagi. Udah mau merit kakakku yang cantik ini. Kak, kalau almarhum papa dan almarhum mama masih ada, pasti mereka seneng deh. Senang. Kakak ini udah capek ya, Dek. Dari tadi nyariin kamu kemana-mana. Tasya. Penyakit langka di tubuh pasien ini sangat rawan, jadi ibu harus ekstra menjaganya. Pasien tidak boleh mengalami shock dan stres, jadi jangan sampai ke-trigger ya bu, karena akan berakibat fatal baginya bu. Baik, Dok. Maafin kakak. Ya Allah, kenapalah aku bisa sekasar itu sama adik? Semoga adik hamba gak kenapa-napa ya Allah. Adikku jadi masuk rumah sakit. Dok, gimana dok keadaan adik saya dok? Luka benturan pada pasien sebenarnya tidak besar, namun benturan tersebut mengenai pada tumor getah bening di kepalanya, membuat pasien jadi koma. Masa karena terbentur doang adik saya jadi koma dok? Pasien tidak boleh mengalami shock. Ya Allah deh. Tasya harus segera dioperasi bu, kalau dengan keadaan seperti ini. Iya dok, iya. Akan saya usahakan secepatnya. Harusnya aku gak kasar sama adikku ya Allah. Senang. Kakak ini udah capek ya, Dek. Dari tadi nyariin kamu kemana-mana. Dok, untuk biaya operasi adik saya berapa ya? Untuk biaya operasi tumor getah bening di area kepala membutuhkan biaya sebesar 240 juta bu. Biaya tersebut adalah di luar dari terapi yang lainnya. Apa? 240 juta? Benar bu? Aku harus cari di mana uang sebanyak itu ya Allah. Apa Aku pun kasbon lagi sama mami untuk pengobatan adikku, tapi dia... Apa? 300 juta? Itu bukan nominal yang kecil, Salsa. Gak. Mami gak punya duit sebanyak itu. Tolong Mami. Salsa gak tahu harus minta tolong sama siapa lagi. Salsa beneran butuh buat Tasya, Mi. Mana ada karyawan baru minta kasbon sebanyak itu? 300 juta loh itu. Salsa. Tolong jangan bilang apa-apa sama Pak Toro. Salsa masuk dulu. Yuhu, Bos Toro. Kenapa anak itu? Kenapa sih kak? Udah aku ingetin kan, jangan genit sama Pak Toro. Kamu tuh tuli atau gimana sih? Sakit lepasin. Orang kamu gak pernah genit kok sama dia. Gak pernah genit. Terus kamu bisa jelasin kenapa dia panggil kamu lagi malam ini? Yuhu. Salsa, ayo ikut Mami nak. Kemana, Mi? Hari ini dan seterusnya kamu udah di-booking sama Pak Toro. Apa? Enggak, Mi. Salsa nggak mau. Apa? Gak mau? Kamu lupa ya aturan di klub Mami? Salsa, karena hari ini adalah hari pertama kamu kerja, Mami mau kasih tahu kamu tentang rules di sini. Pertama, tidak boleh menolak booking tamu siapapun itu. Iya, Mi. Tapi, Mi... Mami bakal kasih apa yang kamu minta tadi, asal kamu nurut sama Mami. Yuhu, Pak Toro. Ini udah tak bawain ladiesnya. Ya sudah kalau gitu. Mami tinggal ya. Bye. Eits, jangan kemana-mana dong. Pak Toro, tolong jangan kayak gini, Pak. Saya udah tahu apa yang terjadi sama kamu, Salsa. Udahlah, kamu jangan keras kepala. Sekarang yang bisa bantu kamu itu cuma saya. Terima kasih banyak, tapi saya nggak butuh bantuan Bapak. Dan tolong ya, jaga sikap Anda. Walaupun saya Elsie, bukan berarti saya mau digituin. Saya nggak mau punya hubungan apa-apa sama Bapak, apalagi sampai berutang budi. Salsa. Kamu beneran mau nolak bantuan dari saya? Iya, Kalau kamu emang seprofesional itu,
maka saya mau kamu layani saya dengan yang satu ini. Dia mau ngapain? Gara-gara aku menolaknya, aku pun dipaksa seksi dance dan melayani kedua rekan bisnisnya. Cheers. Pokoknya malam ini kita semua kudu happy-happy. Kalian berdua nggak perlu segan sama saya. Kalian bebas ngapain kepada Elsie yang udah saya booking untuk rekan bisnis yang saya cintai. Kurang ajar. Ayo dong, joget yang lebih seksi lagi dong deh. Joget dong, gimana sih? Salsa, kalau kamu bisa bikin kami semua happy sampai pagi, saya sawer kamu. Dasar laki-laki sinting. Cuman gara-gara aku nolak jadi istrinya, bisa-bisanya dia ngelakuin ini sama aku. Sampai mati pun aku gak bakal mau dijadikan istri sama kamu, Toro. Karena butuh uang, aku pun terpaksa melakukan hal yang tak biasa aku lakukan sebelumnya. Salsa, gimana? Enak nyari uang dari lainin orang sebanyak itu? Apa nggak capek kamu, ah? Lepasin! Udah, Sal. Gak usah keras kepala. Nikah sama saya bakal menjamin hidup kamu. Saya bisa terima kamu apa adanya kok. Dan saya juga bisa ngebagian kamu, Salsa. Walaupun aku butuh uang dan harus bekerja sebagai wanita malam dan harus layani laki-laki hidung belang setiap hari, aku gak akan mau dinikahi laki-laki yang kukenal di dunia malam. Enggak, saya nggak mau. Anda ini bener-bener licik ya. Selain suka maksa, ternyata Anda juga psikopat. Gak kebayang kalau saya sampai dinikahin sama orang seperti kamu. Psikopat kamu bilang? Pokoknya sampai mati pun saya gak akan mau jadi istri Anda. Jadi Anda stop maksa saya. Sialan, baru kali ini aku dijadiin sama perempuan. Gak bisa, aku harus cari cara buat luluhin perempuan keras kepala itu. Setelah kejadian itu, Toro pun tetap tidak putus asa. Aku diculik dan dibawa pergi ke suatu tempat. Tolong! Siapa kamu? Mau dibawa kemana aku ini? Woi! Ternyata aku dibawa untuk bertemu sama dia. Apa maksud Anda bawa saya ke sini, ya? Dasar laki-laki licik. Saya tahu loh, adikmu ada di rumah sakit mana. Kalau kamu nggak mau adikmu kenapa-kenapa, duduklah dan temanin saya makan. Wow. Saya udah pernah ingatin berkali-kali, jangan pernah masuk ke kehidupan pribadi saya. Nathan, ini berlian 50 karat. Sengaja saya kirim dari Paris, khusus buat kamu. Maaf, tapi saya nggak bisa terima ini. Kenapa? Kurang. Kalau kamu mau jadi istri saya, kamu nggak cuma dapat ini. Kamu bisa dapat rumah, mobil mewah, bahkan usaha apapun yang kamu mau. Kenapa sih, Pak? Bapak ini masih aja terobsesi sama saya. Padahal saya udah bilang loh berkali-kali, kalau saya ini nggak mau sama Bapak. Salsa, come on. Sejak pertama kamu kerja di klub itu, saya udah jatuh cinta sama kamu. Tapi tetap aja, saya nggak bisa, Pak Toro. Keras kepala kamu, Sa. Kalau kamu tahu sendiri, adikmu butuh uang banyak agar bisa segera dioperasi. Walaupun aku emang butuh banyak uang, tapi entah kenapa aku nggak bisa terima tawarannya. Gini ya, Pak. Sebelumnya makasih banget. Bapak udah mau nawarin saya jadi istri Bapak. Tapi saya beneran nggak bisa, Pak. Karena ada suatu hal yang saya nggak bisa sebutin di sini. Jadi, maafin Salsa ya, Pak. Salsa permisi. Salsa, tunggu. Pak, menurut Salsa, penjelasan Salsa tadi udah cukup jelas ya, Pak. Jadi Salsa mohon banget jangan kayak gini lagi. Kamu nggak bisa merawat saya kayak gini, Salsa. Ingat, cuman saya yang bisa beresin masalah keuangan kamu. Baru kali
aku ketemu laki-laki yang sesaiko ini. Sah. Cukup. Kayaknya saya terpaksa meluruskan ini. Sebenarnya Salsa udah punya pacar, Pak. Dan untuk biaya operasi adik Salsa, dia yang bakal bantuin Salsa. Apa? Permisi. Nathan! Iya bos. Cari tahu siapa pacarnya Salsa. Saya butuh jawaban itu sekarang. Cepat! Siap bos. Salsa. Kamu pikir aku bakal biarin kamu deket sama anak aku? Ini Pak, informasi yang Bapak minta. Apa? Jadi Raka pacaran sama Salsa? Betul Pak. Setelah saya selidiki, ternyata tuan muda dan perempuan itu telah menjalin hubungan selama 2 tahun. Mereka juga sering sekali menginap di apartemen agar tidak diketahui oleh siapa-siapa. Informasimu valid gak itu? Valid Pak, saya jamin 100%. Bahkan saya bertanya kepada manajemen apartemen tersebut. Dan manajemennya mau memberikan kesaksiannya ke sini. Apa? Bentar ya sayang. Halo Pak, Gimana kamu? ini Raka lagi di gym. Kenapa Pak? Kok Raka jadi panikan gini setelah ditelepon papanya? Dan kenapa dia harus bohong? Sesuai dugaanku, dia pasti nggak berani bilang kalau dia punya pacar. Apalagi pacarnya seorang... Sesuai dugaanku, dia pasti nggak berani bilang kalau dia punya pacar. Apalagi pacarnya seorang wanita malam. Raka? Temuin Papa di kantor sekarang ya. Papa tunggu. Iya Pak. Raka bakal kesana sekarang. Tunggu. Kamu mau ninggalin aku, sayang? Bukan gitu sayang. Aku harus cabut. Aku harus demi papa aku. Aku harap kamu ngerti ya? Ya minimal bilang-bilang dulu atuh. Kamu kalau mau pergi, masa aku ditinggal gitu aja? Ya udah. Maafin aku ya. Call you later ya. Bye. Iya Pak. Papa nyariin Raka. Duduklah. Ada apa Pak? Udah punya pacar kamu? Pacar? Iya belum lah Pak. Raka mau fokus kerja dulu. Yakin? Iya Pak. Udah, Raka. Apa salahnya sih kamu jujur sama Papa? Papa sebenarnya tahu kok kalau kamu punya pacar. Hah? Udah tahu? Latar belakang hidupnya gimana menurutmu? Kalau papa tahu Salsa seorang Elsie, bisa mampus aku. Raka? Latar belakangnya bagus kok Pak. Dia itu perempuan yang pinter dan nggak pernah aneh-aneh. Gak pernah aneh-aneh. Ya udah. Kalau gitu besok kamu bawa ya pacar kamu ketemu Papa di rumah. Karena bagaimanapun juga, umur kamu tuh udah matang untuk menikah. Iya Pak. Kita lihat aja besok. Capek banget. Halo, sayang. Sayang, besok kamu nggak usah kerja dulu ya. Kenapa, sayang? Papa aku udah tahu soal hubungan kita. Apa? Terus? Ya, dia mau ketemu sama kamu sayang. Makanya besok kamu usah kerja dulu ya. Ih, gimana dong sayang? Aku belum siap ketemu orang tua kamu. Apa? Jadi Pak Toro adalah papanya Raka? Papa, kenalin. Ini Salsa, pacar Raka. Salsa, ini Papa. Salam kenal, Pak. Saya Salsa. Salsa. Duduklah, duduk. Salsa, kerja di mana kamu? Dan orang tuamu punya usaha di bidang apa? Pak Toro, kenapa Anda sengaja menanyakan itu padahal Anda tahu semuanya? Pak, Salsa ini kerja di perusahaan trading dan orang tuanya salah satu investor di sana. Oh ya? Apa nama perusahaannya? Dan di mana? Di... Kantornya ada di Jakarta Timur, Pak. Well, kalian udah pacaran berapa lama? Karena menurut Papa, ini kamu udah waktunya untuk berkeluarga, Raka. Dan Papa sangat pemilih dalam memilih orang yang masuk dalam keluarga kita. Kamu tahu itu kan? Jadi, perempuan yang bisa dijadiin menantu Papa harus perempuan kelas atas. Kalau perempuan yang kita nggak tahu bibit-bibit bobotnya, Papa nggak mau itu, Raka. Tapi, Pak, kamu nggak perlu cari bahan untuk berbohong, Raka. Karena Papa udah tahu semuanya. Kurang ajar, dia masih mencari tahu soal kehidupan pribadiku. terus untuk apa Papa nyuruh Salsa ke sini? Ini ada cek 100 juta. Tolong akhiri hubunganmu dengan anak saya. Apa? Raka nggak mau putus sama Salsa. Raka sayang sama dia, Pak. Kamu nggak punya pilihan lain, Raka. Kamu itu satu-satunya ahli waris Papa. Jadi untuk pernikahanmu, tidak bisa dengan orang rendahan. Mau nggak mau,
Siap nggak siap, kamu harus terima. Karena papa udah jodohin kamu dengan anak rekan bisnis papa. Which is, hidup kamu ke depannya bakal lebih terjamin. Jodohin? Pak, come on. Ini tuh udah zaman apa, Pak? Masa zaman sekarang masih pakai dijodoh-jodohin sih? Raka ini udah besar, Pak. Raka berhak untuk milih jalan hidup Raka sendiri. Good afternoon semuanya. Rania? Siapa dia? Dia Rania yang akan dijodohin dengan pacarku. Rania, Hai Om. How are you? Sehat? Om sehat-sehat aja kok cantik. Gimana kabarmu? Kita nggak stay di Indo setelah pulang dari Aussie. Pak Toro. Raka, hey, apa kabar? Yeah, I'm good. Aku kangen banget loh sama kamu. Kamu nggak kangen aku? Dia Rania, sahabat kecilku. Nih, minum dulu. Bukain dong. Kau mau jadi suami aku tuh pas take off service. Kamu tuh ya, masih aja ingat kata-kata itu. Nih. Ya kan, kamu sendiri yang bilang sama mama kamu. Kalau gede nanti mau nikahin aku. Itu kan waktu kecil orang ngomongnya. Suka ngawur. Kalau kita jodoh beneran, gimana? Ya nggak mau dong, punya istri yang cerewet dan manja kayak kamu. Ih, Raka. Kangen. Siapa dia sebenarnya? Dia ini siapa? Bukan siapa-siapa kok. Saya permisi. Lah, kok Tunggu, Sa. Kenapa kamu tadi diam aja, Raka? Kenapa? Aku juga nggak bisa apa-apa, Sa. Papaku. Kalau kamu emang serius sama aku kayak yang kamu bilang, harusnya tadi kamu tuh belain aku, Raka. Sa, dengerin aku, Sa. Aku emang udah serius cinta sama kamu. Tapi nggak bisa ngelawan papaku. Terus kamu beneran mau udahan sama aku? Maafin aku, Sa. Aku bener-bener gak punya pilihan. Tapi kamu tenang aja ya. Walaupun aku dijodohin atau nikah nanti, aku bakal cariin kamu terus ke KTV. Untuk sementara, kita putus dulu ya. Maaf. Enggak, Raka. Aku gak mau pisah sama kamu. Aku gak mau. Please, Pa. Raka mohon. Kamu itu anak papa satu-satunya, Raka. Jadi nggak mungkin papa biarin kamu berhubungan sama wanita malam. Tapi, Pa. Udah, stop. Keputusan papa udah bulat. Kalau kamu melanggar, kamu tanggung akibatnya sendiri. Kamu tahu kan, papa ini nekat. Aku udah buntu, Sa. Kamu gak tahu papa aku nekat apa. Aku gak mau sesuatu terjadi sama kamu. Aku gak peduli, Raka. Aku gak peduli. Apapun akan aku hadapi asal aku sama kamu. Raka! Masuk. Maafin aku, Sa. Pak Toro. Baru putus sehari, mantan pacarku udah bermesraan dengan perempuan lain. Salsa? Tega banget kamu bawa dia ke kafe kesukaan kita, Raka. Salsa! udah nggak usah dikejar. Kamu nggak mau kan kalau sampai Om Tur tahu? Good boy. Salsa, kamu nggak apa-apa? Tunggu. Apa kamu nggak mau tahu alasan kenapa saya jodohin Raka dan Rania? Kalau kamu mau tahu, ayo ikut saya sekarang. Bukannya saya mau kalian pisah, Sa. Tapi ini demi anak saya salah-satunya. Bukannya Anda emang sengaja ya misahin saya sama anak Anda karena Anda nggak terima kan sama penolakan saya? Hei, bukan gitu alasannya. Ah, udahlah. Pokoknya sampai kapanpun saya nggak akan mau ya dinikahin sama Bapak camkan itu. Kita lihat aja, sejauh mana sih keras kepalamu, Salsa. Nathan, ikuti dia. Entah kenapa aku kehilangan kesadaranku lalu pergi ke tepi laut. Mungkin dengan kayak gini aku gak bakal ngerasa sakit hati lagi. Semoga kamu bahagia, Raka. Karena tak terima ditinggal nikah, aku memutuskan untuk mengakhiri hidupku dengan cara ini. Salsa, kamu ngapain sih? Hah? Bahaya, tahu nggak? Harusnya biarin aja aku mati.
Aku capek sama semuanya, aku capek. Semua terjadi karena Anda. Anda yang udah ngancurin semuanya. Puas Anda sekarang? Puas! Salsa, dengerin aku dulu. Saya ngelakuin ini semua karena ada alasannya. Saya juga udah gak maksa kamu kok buat jadi istri saya. Saya ngelakuin ini demi masa depan Raka. Karena sebenarnya, saya ini mengidap penyakit jantung. Dengan Raka mau nikah sama Rania, perusahaan saya jadi terselamatkan. Apa? Raka dan Rania udah sahabatan dari kecil. Saat saya melakukan itu ke Raka sama sekali tidak keberatan. Malah dia ngomong ke saya untuk mempercepat acara pernikahannya. Pak, Raka siap nikahin Rania. Kamu serius kan? Kalau bisa, acara pernikahan dipercepat, Pak. Karena Raka udah ketemu dengan keluarga Rania. Jadi kamu ikhlasin aja ya, Sah? Rumah sakit. Halo dokter Islam. Udahlah, bisa ke rumah sakit sekarang. Tasya sekarang berada di ruang ICU. Apa? Baik-baik Pak, saya kesana sekarang. Pak, tolong antarin saya ke rumah sakit. Pak, Tasya masuk ke ruang ICU. Apa? Ayo, saya antar. Adikku muntah darah karena penyakitnya yang semakin parah. Dok, tolongin adik saya, dok. Suster ini, tolong bantu kasih obat penahan nyeri dulu. Bu Salsa, mari ikut saya sebentar. Gimana dok dengan keadaan adik saya? Bu Salsa, kondisi Tasya sekarang ini sudah semakin parah. Kalau hanya dirawat jalan, itu bisa membahayakan nyawanya. Apabila tidak segera dioperasi, itu hanya akan mempercepat Tasya. Iya dok, ya. Saya akan berusaha cari uang operasi itu secepatnya. Baik, saya permisi. Aku harus gimana ini ya Allah? Salsa, gimana kalau biaya operasinya saya? Gak usah Pak, saya nggak mau punya utang budi sama Bapak. Lebih baik Bapak pulang aja, karena saya mau ketemu seseorang. Keras kepala kamu, Salsa. Karena sebelumnya Raka pernah berjanji sama aku kalau ia akan membantuku, aku pun datang untuk menagih janjinya. Raka, tunggu. Ups, ada tamu nggak diundang nih datang ke rumah calon suami aku. Salsa. Raka, bantu Tasya, Raka. Dokter bilang Tasya harus segera dioperasi. Kamu kan kemarin udah janji sama aku, kamu bakal bantuin biaya operasinya. Kalau nggak dia bisa. Oh my god, ternyata kesini cuma mau jual kesedihan. Mbak, kasian banget ya kamu. Nggak malu ngemis sama calon suami orang. Diam kamu. Aku lagi ngomong sama Raka, bukan ngomong sama kamu. Kamu? Udah Ran, jangan kayak gini. Sah, sebelumnya aku minta maaf karena aku gak bisa nepati janji, tapi aku gak bisa bantuin kamu. Jadi maafin aku ya. Apa? Hei perempuan gak tahu diri, kamu gak dengar apa? Raka udah bilang gak mau bantu kamu. Kalau mau uang, kerja. Jadi LC kayak dasar miskin. Kamu? Tolong Sah, jaga sikap kamu. Dia ini calon istriku. Secepat itu kamu berubah, ha? Aku gak nyangka ya ternyata kamu orang yang kayak gini, Raka. Kamu beneran mau nikahin dia? Ya iyalah, pakai nanya lagi. Kenapa? Mau diundang? Sorry ya, kita gak guna manusia miskin. Ya udah yuk sayang, kita masuk. Gak ada gunanya juga ngomong sama cewek caper ini. Padahal kamu sendiri yang bilang kamu bakal bantuin aku, Raka. Udah dong sayang, jangan nangis. Aku takut adik aku kenapa-napa, sayang. Aku cuma punya dia. Hei, lihat aku. Kamu itu gak sendiri. Ada aku sayang. Aku bakal janji selalu ada di samping kamu. Dengar ya, untuk operasi Tasya, aku janji sama kamu. Aku yang bakal cari biaya untuk operasinya sayang. Beneran? Of course sayang. I promise. Padahal sebenarnya Raka itu diancam oleh bapaknya. Kamu ngajuin proposal 300 juta, bukan untuk invest kan? Kamu mau bantu Salsa kan? Hah? Papa tahu dari mana? Ingat ya Raka, apapun yang berhubungan sama perempuan itu, udah di bawah pengawasan Papa. Jadi jangan coba-coba kamu mau bantu dia. Sekarang demi perempuan itu kamu tega giniin aku, Raka. Aku bersumpah, aku bakal balas perbuatan kamu satu persatu, Raka. Kamu main gila, aku bisa lebih gila dari itu. Lihat aja nanti. Aku pun akhirnya menyetujui tawaran Toro untuk dijadikan istrinya. Pak Toro, ada yang mau Salsa omongin? Iya, kamu mau ngomong apa, Sah? Mengenai tawaran Pak Toro ke saya bersedia dinikahin sama Pak Toro.
Apa? Kamu ngomong apa barusan? Coba ulang. Salsa bersedia jadi istri Pak Toro. Ya ampun. Semua ini aku lakukan karena aku sakit hati karena Raka lebih memilih menikah dengan perempuan lain. Kamu? Tolong, Sa. Jaga sikap kamu. Dia ini calon istriku. Kamu tahu gak sih? Hari ini hari paling bahagia dalam hidup saya, Salsa. Makasih udah mau menikah dengan saya. Saya janji, saya bakal bahagiain kamu. Saya janji, saya bakal tinggalin semua dunia ini dan fokus untuk bangun keluarga kecil kita. Raka, Rania. Iya, Pak. Pernikahan kalian ditunda sebulan dulu ya. Loh, kenapa, Pak? Karena papa juga sama seperti kalian. Papa mau nikah. Wah, sama siapa, Pak? Kok Rania nggak tahu Papa punya pasangan? Sayang, kok kamu nggak cerita sih kalau Papa punya pasangan? Sama siapa, Pak? Kenalin, saya Salsa, calon istrinya Pak Toro. Apa? Puas kamu, Raka? Aku pun menikah di hari yang sama dengan mantan kekasihku. Tapi sayangnya aku terpaksa menikah dengan bapaknya. Ayo pose yang lainnya, guys. Senyum dong, Mama baru. Ini kan hari pernikahan kita berempat. Bahkan kami pun melangsungkan ijab kabul di waktu yang sama. Sa? Sah. Alhamdulillah. Selamat ya, Mama baru. Katanya kalau lagi acara bahagia itu harus happy, ya kan sayang? Iya, Rania benar. Walaupun sebenarnya kami berdua masih saling mencintai, tapi kami terpaksa menikah dengan cara seperti ini. Entah kenapa, aku cemburu saat mendengar suara malam pertama mereka. Ah, sayang, nakal deh kamu. Kok nakal sih? Aku kan gelitik. Sayang, udah dong, aku beli. Sakit rasanya harus menyaksikan orang yang aku cinta tidur sama perempuan lain. Ini yang kamu bilang kamu gak bakal ninggalin aku, Raka. Dasar laki-laki penipu, aku benci sama kamu. Istriku, Gawat, kamu ngapain di depan kamar anak-anak? aku... Istriku? Kamu ngapain di depan kamar anak-anak? Oh, ini. Aku mau ngasih susu hangat ini untuk Rania biar tidurnya nyenyak. Takutnya dia nggak terbiasa tidur di rumah ini. Tapi ternyata mereka udah tidur. Oh, ya udah. Susunya biar saya aja yang minum. Ke kamar yuk. Kita belum ibadah pasutri. Iya. Ini, aku beliin kamu baju untuk dinner semalam. Ganti dulu, Gi. Jangan lama ya. Mas sudah gak sabar. Iya. Kok ada air sebanyak ini? Jangan bilang. Udah, jangan bingung. Saya kalau ibadah pasutri, emang suka lihat istri yang banyak minum dulu. Apa? Ternyata dia punya kelainan yang aneh. Ayo diminum. Jadi istri itu harus nurut apa kata suami. Enggak. Aku nggak mau. Apa? Nggak mau? Sakit. Kalau kamu nggak mau saya pakai kekerasan. Nurut. Iya. Saya minum. Bagus. Sekarang sini kamu. Sini kedua tanganmu. Dasar laki-laki sinting. Anda pikir saya ini binatang diginiin, ha? Pak Toro, jangan, Salsa mohon. Pak Toro? Hei, kita ini udah suami istri. Bisa nggak sih jangan hormat terus? Pak Toro, tolong jangan. Aku di KDRT karena menolak suami dalam ibadah pasutri.
Tunggu. Itu wajah kamu kenapa? Kenapa marah-marah begitu? Gak usah banyak tanya, ini bukan urusanmu. Ini nggak bisa dibiarin. Salsa, Apa? jujur sama aku. Wajah kamu kenapa? Apa yang papa buat sama kamu? Dia nggak tahu kalau ini semua terjadi karena bapaknya yang punya kelainan aneh dalam berhubungan. Aku disiksa habis-habisan saat menolaknya. Tapi ini adalah jalan yang aku pilih dari awal. Aku nggak bakal jual kesedihanku pada laki-laki yang sama biadab seperti bapaknya. Lepasin! Tolong jaga sikap kamu ya Raka. Aku yang sekarang ini adalah ibu tirimu. Enggak. Sebelum kamu jujur, aku nggak akan lepasin kamu. Lepas! Rania! Kamu apa-apaan sih? Dasar ibu tiri kegatelan. Ini beraninya Anda godain suami saya. Lihat aja, aku bakal aduin ini ke papa. Godain apaan? Orang aku cuman... Halah, nggak usah drama. Kalau maling pada ngaku, sudah penuh itu penjara. Ran, udahlah. Ini seperti yang kamu lihat. Aku bisa jelasin semuanya. Nggak ada. Jelas-jelas aku lihat dengan mataku sendiri. Kalau kalian seintim itu, aku nggak mau tahu. Aku pasti bakal aduin ini ke papa. Kamu... Ada apa ini ribut? Papa, mama, Pak, mau godain suami aku. Apa? Salsa, bener ini? Enggak, Pak. Raka bisa jelasin. Yang papa tanya itu mama tiri kamu, bukan kamu. Jawab! Enggak Mas, Salsa nggak ada ngelakuin itu. Sini ikut aku. Mampus kamu. Rania! Kenapa? Hah? Kenapa kamu masih belum move on dari anak itu? Enggak Mas, bukan gitu. Terus kenapa? Kenapa Rania bilang kalau kamu godain Raka? Hah? Memang ya, kalau emang dasarnya Elsie, susah buat berubah. Paling mahir kalau soal godain laki-laki. Cih! Ya Allah, kenapa Pak Toro jadi temperamen gini? Lihat dia kayak gini membuatku jadi ingat malam pertama itu. Kenapa sih Mas? Mas jadi berubah kayak gini? Apa nggak bisa Mas diomongin dengan baik-baik? Apa Mas lupa sama janji Mas ke Salsa sebelum Mas nikahin Salsa? Salsa ini nggak punya siapa-siapa lagi Mas. Kalau Mas tetap kayak gini, lebih baik Salsa pergi Mas. Enggak sayang, enggak. Maafin aku ya, maafin aku. Aku kayak gini cuma takut kamu kembali ke anak aku. Aku janji, nggak ada kedua kalinya aku kayak gini. Mas? Maksud saya Pak Toro. Mas? Kenapa Loli? Anu Pak, ada telepon dari kantor. Oh, ya udah. Bentar ya sayang. Ada yang aneh sama mereka. Dia pembantuku yang ketahuan selingkuh sama suamiku. Mas Toro! Istriku? Kamu selingkuh sama pembantu kita, Mas. Walaupun aku belum bisa mencintainya, tapi menurutku perlakuan mereka sangat tidak wajar. Sayang. Gak usah kamu pegang-pegang aku. Loli, bisa kamu jelaskan apa yang barusan saya lihat? Tidak ada yang bisa saya jelasin di sini, Bu. Tidak ada. Berarti kamu mengaku kalau kamu memang selingkuh sama suami saya. Jangan di sini atuh, Mas. Ada Ibu. Terus di mana dong kita? Di... Nakal kamu. Pantesan aja ya tadi kamu keceplosan manggil suami saya dengan panggilan Mas. Bagus Loli, bagus. Sini kamu. Ampun Bu, ampun. Sah. Lebih baik Mas diam. Hari ini juga saya akan kembalikan kamu ke yayasan. Bu, tolong Bu. Jangan Bu, jangan pecah saya. Saya mohon. Kalau Ibu pecah saya, kasihan keluarga saya di kampung, Bu. Saya ini tulang punggung keluarga, Bu. Kalau saya kehilangan pekerjaan saya, Ibu saya mau makan apa? Kalau adik-adik saya gimana, Bu? Loli, giliran udah kayak gini aja kamu baru mikirin keluarga kamu ya. Kamu itu baru loh saya pekerjakan di sini. Belum ada kamu kerja sebulan di sini, tapi kamu udah berani godain suami majikanmu sendiri. Sayang, udah dong. Harusnya dari awal tuh aku gak nikahin kamu, Mas.
Aku tahu kok kewajiban aku sebagai seorang istri. Walaupun aku belum bisa sepenuhnya mencintai kamu, Mas. Tapi setidaknya aku selalu berusaha untuk nurutin semua permintaan kamu. Tapi Mas, udahlah. Percuma ngomong panjang lebar sama laki-laki yang gak pernah berubah. Salsa, mau kemana kamu? Ke yayasan ART. Anak ini harus segera diproses. Lepas! Mas, gimana ini? Aku takut. Udah, kamu tenang aja. Selama ada saya, kamu gak bakal dipecat. Nathan, bawa istri saya pulang sekarang. Lalu aku diculik saat ingin pergi ke yayasan ART. Diam! Awalnya aku kira suamiku yang merencanakan ini. Mas, gimana ini? Aku takut. Udah, kamu tenang aja. Selama ada saya, kamu gak bakal dipecat. Nathan, bawa istri saya pulang sekarang. Siapa Anda? Kamu Salsa kan? Iya, Anda yang bawa saya ke sini. Yes. Siapa Anda sebenarnya? Kenapa Anda menculik saya? Apakah kamu mencintai Toro Hasibuan? Ya Tuhan, siapa lagi dia? Perkenalkan, saya Kinan, orang yang sudah dianggap meninggal dunia. Maksud Anda? Saya Kinan, istri pertama Toro Hasibuan yang dikira sudah meninggal dunia. Apa? Salsa. Selama ini saya selalu memantau keluarga saya, Salsa. Walaupun keluarga saya nggak ada yang tahu sampai sekarang kalau saya masih hidup. Terus untuk apa Anda menemui saya, Bu? Saya tahu, Salsa. Kamu pasti dipaksa nikah sama laki-laki itu kan? Saya tahu persis bagaimana suami saya kalau sudah tergila-gila oleh perempuan. Tapi untuk menjadi istrinya, dia tidak akan mencari perempuan yang sembarangan. Pasti ada sesuatu dari kamu yang membuat dia tergila-gila. Saya juga nggak tahu, Bu, kenapa Pak Toro terobsesi itu sama saya. Kalau aja dari awal saya tahu Ibu masih hidup, saya nggak akan mau, Bu, dijadiin istrinya. Sebenarnya, yang mau saya mati adalah suami saya sendiri, Salsa. Hah? Apa? Ibu serius, Bu? Demi ambil alih perusahaan saya, Toro menyuap pengacara ini untuk dibuatkan surat pemindahan kuasa. Itu Pak, surat pemindahan kekuasaan PT Bintang Bersinar. Kerja bagus Pak Gilang. Lalu ia memerintah ajunannya untuk membunuh saya. Habisi nyawa Kinan sekarang juga. Siap bos. Lalu ajudannya pun menyabotase mobil saya. Akhirnya saya pun kecelakaan dengan menabrak pohon. Astagfirullahalazim. Sampai saat ini, saya masih nggak nyangka suami saya sejahat itu. Padahal perusahaan itu adalah warisan dari orang tua saya. Dan karena dia suami saya, perusahaan itu milik kami berdua. Harusnya dia tidak melakukan itu pada saya. Jadi tujuan Bu Kinan nemui saya? Bantuin saya, Salsa. Please. Saya benar-benar mau balas dendam ke suami saya. Balas dendam? Tapi gimana caranya, Bu? Saya tahu kamu tidak mencintai Toro. Dan saya juga tahu dia sering mengancam kamu dengan memanfaatkan adik kamu Tasya. Apa? Jadi dia tahu semuanya? Saya janji, Salsa. Kalau misi kali ini berhasil, saya akan memberikan kamu uang sebesar 5M. 5M? Setelah itu, kamu bebas mau pergi kemana aja. Dan saya bisa jamin, hidup kamu dan adik kamu, dan kalian bisa hidup damai, tanpa ada lagi gangguan dari Toro. Deal. Bu Kinan tenang aja, Salsa siap bantu Ibu. Terima kasih, Salsa. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama, Bu. Sekarang sepertinya saya harus memanggil seseorang ke sini untuk menjalankan misi kita. Seseorang? Siapa? Halo? Kamu bisa nggak datang sekarang ke restoran Sunda Ikan Bakar? Dia telepon siapa ya? Mama? Raka,
Anakku. Ternyata Mama masih hidup, ya Allah. Maafin Raka, Ma. Raka baru tahu dari Salsa kalau Mama mau nemuinya. Maafin Raka yang gak tahu apa-apa, Ma. Harusnya Mama yang minta maaf, Nak. Mama yang gak cari kamu. Maafin Mama ya. Sekarang udah bukan waktunya untuk bersedih-sedih lagi. Kita harus segera melabrak mereka. Karena Ayo kita pulang. Mas Toro. Papa! Tuan muda. Raka, tahu sopan santun nggak kamu? Main masuk kamar papa aja. Papa nggak pernah berubah ya. Dari almarhumah mama masih hidup sampai sekarang masih suka main perempuan. Papa nggak kasihan sama Salsa. Apa kamu bilang? Udah berani kamu ngajarin papa? Cari mati kamu! kalian semua turun ke bawah sekarang juga. Dasar pembantu nggak tahu malu. Salsa, kurang ajar kamu. Kamu pikir kamu siapa nampar-nampar saya? Lepasin dia. Kinan, kok bisa? Kenapa Toro? Kaget saya nggak mati. Kamu pikir aku meninggal karena kecelakaan itu? Maaf Pak, jenazah harus segera dikafanin agar bisa dimakamkan. Ayo nak, kita keluar dulu. Mama. Bu Kinan. Terima kasih dok, karena sudah mau bantu saya mengusung kematian saya. Sama-sama Bu Kinan, karena ibu sudah banyak bantu keluarga saya tidak tinggal diam melihat ibu diperlakukan seperti itu. Gak mungkin, ini semua gak mungkin. Itu dia pelakunya Pak. Selain melakukan pembunuhan berencana terhadap saya, dia juga membayar pengacara untuk memindahkan surat kuasa perusahaan tanpa sepengetahuan saya. Pak Gilang? Benar Pak. Pak Toro sendiri yang minta saya untuk memindahkan surat kuasa perusahaan milik Bu Kinan. Dan saya dibayar sebesar 500 juta rupiah. Enggak, Gilang, jangan sembarangan kamu. Buktinya sudah saya serahkan ke pihak kepolisian. Berhenti, harus saya lumpuhkan Anda. Ayo jalan. Tunggu Pak, selain kejahatan itu, apa boleh saya laporin suami saya sendiri karena sudah melakukan KDRT pada saya? Baik Bu, silakan bawa buktinya ke Polres. Dan kami akan menindak pelaku sesuai hukum yang berlaku. Terima kasih Pak. Makasih banyak ya Salsa, karena udah bantuin saya. Akhirnya sekarang Toro dapat karma atas perbuatannya. Sama-sama Bu Kinan. Pokoknya kamu tenang aja. Setelah ini, saya pasti bakal tepatin janji saya. Setelah Bu Kinan menepati janjinya, aku pun memutuskan untuk pergi jauh dari kota ini dengan adikku, Tasya. Semoga selamat sampai tujuannya, Sa. Ingat, kalau ada apa-apa di Malaysia, kabarin saya ya. Makasih Bu Kinan, bantuan Bu Kinan sudah lebih dari cukup. Harusnya Salsa dan Tasya baik-baik aja di sana. Ya udah kalau gitu kami masuk dulu ya. Ayo Dek. Dadah Ibu, dadah Abang. Sah! Iya, Take care. you too.